Ya, pemirsa, puluhan nasabah investasi bodong berunjuk rasa di kantor PT Anugrah Sahabat Nusantara di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menuntut dikembalikannya uang investasi yang telah disetorkan dari 400 orang nasabah dengan total kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Dengan membawa spanduk dan poster, para nasabah investasi bodong Mimiles menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Anugrah Sahabat Nusantara di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sambil berorasi, mereka meminta pemilik investasi Mimiles untuk bertanggung jawab atas 400 membernya dan menuntut dikembalikannya uang investasi yang telah disetorkan. Dengan menyetor uang, para member ini dijanjikan berbagai macam hadiah. Namun setelah menyetor uang ratusan juta hingga miliaran rupiah, hadiah yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Bahkan para member yang melakukan investasi melalui online ini harus menelan kerugian hingga miliaran rupiah karena tidak lagi bisa menemukan pemilik investasi Mimiles. Kami ini adalah member Mimiles dari tahun 2019. Kami butuh makan, kami butuh uang kami dikembalikan. Keluarga kami ada yang sudah meninggal, uang yang ada di Bapak Kamal Taracan. Kembalikan, hanya itu tuntutan kami. Para nasabah member investasi bodong ini mengancam akan terus menggelar aksi dan berencana akan menduduki kantor tersebut hingga ada niat baik pemilik investasi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri kembali menyita aset tersangka kasus penipuan binomo Indra Kents berupa bangunan dan tanah di Medan, Sumatera Utara. Setelah menyita rumah mewah di Deli Serdang dan mobil sport mewah Indra Kents, polisi kembali menyita aset Indra Kents di Jalan Bilal, Ujung Medan, Sumatera Utara. Bangunan seluas 117 meter persegi yang disita ini sebelumnya merupakan kantor kursus trading milik Indra Kents. Selain itu, polisi juga menyita 2 bangunan lagi di kawasan Cemara Asri. Penyitaan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Medan. Alhamdulillah kita sudah mendapat izin dari permintaan aset yang kita tracing milik Indra Kents yang berlokasi tanah dan bangunan SHS nomor 1187 atas nama Marawati yang beralamat di Jalan Wilayah nomor 214. Tak hanya di Deli Serdang dan Medan, Sumatera Utara, Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri juga akan memburu aset Indra Kents di Jakarta dan Tangerang, serta menggandeng PPATK untuk mempelajari aliran dana dalam kasus penipuan binomo. Hari ini kami meminta juga penetapan pengadilan untuk beberapa aset yang ada di Jakarta dan Tangerang. Setelah kami menerima izin penetapan khusus, kami akan melakukan proses penyitaan terhadap beberapa rumah yang ada di gambar-gambar yang rekan pernah berikan pada kami. Ya, terkait dengan barang-barang yang jam tangan, kemudian benda-benda berharga lainnya, kami masih dalami. Ke depan, Bareskrim juga akan memanggil pihak-pihak yang menerima aliran dana dari Indra Kents untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari Medan dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, minat masyarakat berinvestasi pada produk keuangan pun terus meningkat. Dan keadaan ini juga didukung oleh perilaku masyarakat yang lebih adaptif terhadap teknologi untuk berinvestasi. Nah, pemirsa, namun di tengah banyaknya produk investasi yang ditawarkan masyarakat, perlu memerhatikan pilihan investasinya agar terhindar dari investasi bodong. Dan sudah tersambung bersama kami, pemirsa, melalui sambungan Zoom ada Bapak Handoko selaku Financial Planner. Halo, selamat siang Pak Handoko. Selamat siang, Mas Ram. Ya, Pak Handoko, ini apa yang menyebabkan investasi jenis trading yang populer saat ini begitu diminati banyak masyarakat, Pak Handoko? Oke, baik. Saya cukup prihatin juga ya, Mas Ram, ya, karena seringkali investasi bodong terjadi terus-menerus gitu ya. Apalagi saya mengamati sejak tahun 2003 sampai sekarang itu bahkan korban investasi sudah mencapai yang kasus investasi bodong ya, 117 triliun berdasarkan datanya dari OJK ya. Nah, terkait dengan yang binomo ini ya, mungkin juga ada peran dari
apa tuh Mas, COVID-19, di mana teknologi memainkan peran. Jadinya sekarang bergeser Mas, investasi bodong itu kalau dulu bentuknya koperasi, bentuknya kemudian yang lain, sekarang dia ke teknologi. Sebenarnya itu udah terjadi, sebenarnya sudah lama juga ke teknologi. Tapi sekarang karena orang kerja WFH, kemudian mereka nggak ada activity, kemudian mereka mungkin cari sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan uang dan mendapatkan uang cepat juga, ini bisa terjadi jadinya kasus investasi bodong. Yang kedua, yang berikutnya lagi adalah karena masyarakat kita tergiur tergiur dengan yang namanya return yang besar atau abnormal dalam jangka waktu tertentu misalnya, ya, sehingga mereka ingin, tadi saya bilang bahwa menghasilkan hasil yang lebih cepat dan lebih cepat dan bisa lebih cepat kaya lah, kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian satu lagi adalah budaya FOMO sekarang udah mulai nih, apalagi kalau yang melakukan itu adalah para influencer, begitu kurang lebih jadinya Mas Pram. Nah, ini meski mendapat keuntungan, dijanjikan dengan keuntungan yang besar, meski tanpa legalitas, mereka tetap akan tertarik seperti itu, Bapak? Oke, jadi satu hal lagi, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan investasi terutama investasi bodong, mereka itu tidak melakukan analisa. Jadi mereka itu investasi karena ikut-ikutan. Kalau misalnya yang dia diajak temannya, sahabatnya, keluarganya, atau orang yang berpengaruh terhadap dirinya, begitu mudahnya mereka melakukan investasi terhadap investasi bodong tersebut jadinya Mas Pram. Jadi penting juga buat masyarakat untuk bisa juga belajar tentang investasi, bukan karena investasi karena ikut-ikutan. Nah, Pak Handoko tadi sempat dicuplik soal influencer atau afiliator di awal tadi. Berarti mereka ini berperan sangat penting untuk menarik para nasabah seperti itu? Ya, jadi biasanya Mas Pram, kasus-kasus investasi bodong itu biasanya mereka menggunakan orang-orang terkenal, ya. Karena terus yang kedua lagi, biasanya yang mereka lakukan juga adalah influencer itu adalah mereka yang yang memiliki follower yang banyak, atau misalnya mereka punya aset yang diperlihatkan, ya, kalau bahasa kita mungkin flexing sekarang bilangnya jadinya, ya. Jadi karena apa? Karena kesuksesan kita kebanyakan itu kan ditentukan oleh materi, kan, misalnya berapa banyak mobil yang Anda miliki, motor, atau bahkan rekening mereka diperlihatkan di situ jadinya. Nah, mungkin awalnya para korban investasi bodong itu sebenarnya pada saat ditawarkan mereka tadinya sih tidak mau. Tapi karena sering diperlihatkan, ya, apalagi orang yang memperlihatkan itu adalah misalnya yang diperlihatkan biasanya adalah keuntungan-keuntungan, Mas Pram, ya. Dan mereka nggak melihat resiko yang terjadi di belakang investasi tersebut gitu, ya. Dan apalagi yang memperlihatkan itu adalah orang yang dia kenal, orang dekat gitu, ya. Lama-lama goyang juga tuh keyakinannya dia akhirnya. Padahal influencer tersebut juga tidak termasuk ikut investasi tersebut, ya Pak, ya? Betul. Yang ujung-ujungnya pada nipu, ya Pak, ya, sebenarnya? Betul, dan seringkali mereka adalah bukan seorang yang ada di bidang investment sebenarnya gitu, Mas. Ya. Nah, lalu Pak Handoko, ini bagaimana cara kita sebagai orang awam nih, orang biasa nih, menakar jenis investasi yang aman? Oke, saran saya adalah kita harus lihat apakah produk itu diregulir oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya OJK atau Bapepti misalnya, kalau dia komoditi misalnya. Kemudian produk dan perusahaannya legal atau tidak, ya. Seringkali kalau masyarakat kita kan sebatas nanya legalnya, ini wajar legal nggak? Legal, tapi kalau diminta buktinya mereka nggak sampai sedetail itu. Jadi mana buktinya kalau ini legal misalnya? Mana buktinya kalau misalnya ini diregulir oleh OJK atau Bapepti misalnya? Nggak sampai sejauh itu biasanya mereka tadi. Karena tadi mereka udah tergiur dengan return jadinya, ya. Apalagi kalau memang returnnya benar-benar terjadi. Padahal sebenarnya itu awalnya dipancing aja gitu, supaya mereka mau invest lebih besar lagi gitu kan jadinya. Ya, kemudian nggak ada tuh investasi yang di-guaranteed, Mas, sebenarnya, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kan seringkali di investasi bodong mereka itu dibilang bisa per hari 1%, bisa per minggu 5%, bisa per bulan 10%, ya. Nggak ada investasi yang di-guaranteed gitu jadinya, ya. Dan oleh sebab itu masyarakat mesti mengetahui bukan hanya return aja yang mereka harus perhatikan, tapi juga resiko di balik investasi tersebut. Karena di dalam sebuah investasi ada jargonnya, Mas Pram, yang mengatakan high risk, high return, gitu jadinya. Nah, mereka pikir kalau saya menempatkan pada sebuah instrumen yang investasinya beresiko tinggi, saya bisa mendapatkan return yang lebih besar. Padahal yang lebih tepat adalah high risk expected high return. Kalau saya menempatkan pada sebuah instrumen investasi yang lebih beresiko tinggi, saya berharap mendapatkan return yang lebih besar.
Nah, kasus investasi bodong justru adalah high risk no return, Mas. Gitu jadinya. Nah, kalau Pak Handoko ini sebagai misalnya saya sebagai orang awam pengen tertarik dengan investasi trading seperti ini, bisa ngecek kemana sih Pak sebenarnya tanpa harus bertanya ke orangnya langsung? Apakah dia sudah daftar OJK atau belum, aman atau seperti apanya? Seperti itu Pak. Oke, sebenarnya bisa cek aja Mas di OJK kalau dia di finance ya, misalnya di institusi jasa keuangan, atau di Bapepti misalnya bisa ngecek itu komoditi. Plus biasanya investasi bodong itu nggak jauh dari itu tuh Mas. Kalau nggak komoditi, kalau nggak financial asset, kurang lebih seperti itu. Oh ya, Pak, ini selain investasi trading seperti saat ini sedang viral dan sedang populer ini, sebenarnya apa aja sih Pak investasi yang jenis yang cocok untuk masyarakat Indonesia khususnya? Baik, masyarakat mungkin saat ini udah familiar misalnya dengan deposito ya, walaupun mungkin memang sekarang deposito itu returnnya kecil sekali ya, misalnya nggak sampai 2% ya bahkan ya, atau 2-3% tergantung jenis bank buku berapa tuh si bank tersebut ya. Kemudian belum lagi dipotong pajak, mungkin itu juga jadi alternatif ya. Kemudian obligasi bisa jadi alternatif, yaitu contohnya ORI ya, yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah ya. Kemudian logam mulia yang investasi real itu bisa jadi alternatif juga bagi masyarakat ya. Atau kemudian bisa juga ke reksadana yang yang sekarang juga mulai tren juga buat masyarakat, karena kalau saya cermati ya, Mas Ram, ternyata ada pertumbuhan yang sangat signifikan di investor pasar modal. Misalnya adalah contoh selain itu tadi saya bilang bisa juga dengan catatan mereka harus mempelajari dulu produknya, karena di investor pasar modal terjadi kenaikan kurang lebih 93% jumlah investor dari tahun 2020 ke 2021 ya, itu sekarang 7,48 juta kalau nggak salah, jadi 3,88 sebelumnya. Jadi itu juga bisa yang mendorong masyarakat, karena sekarang begitu maraknya sosial media tentang produk-produk investasi, sehingga mereka juga pengen nggak mau ketinggalan, tapi sayangnya nggak mau ketinggalannya mereka itu tidak dibarengi dengan analisa, itu Mas Pram. Kurang smart istilah Pak ya? Ya. Nah Bapak, ini kalau perlu nggak Pak ada standar khusus atau nominal modal yang aman untuk seseorang yang baru memulai investasi? Sebenarnya nggak ada, tapi paling tidak gini, misalnya contohnya kalau melakukan investasi sebaiknya mereka gunakan itu idle cash, atau idle cash itu uang di luar, misalnya uang belanjanya dia, rumah tangga misalnya gitu ya. Atau supaya apa? Supaya misalnya jangan sampai ini uang tadi buat uang jangka pendek, dia bilang investasi kan sebenarnya untuk jangka panjang kan, gitu ya. Jangan sampai kebutuhan jangka pendek, tapi diambil tuh yang tadinya investasi untuk jangka panjang, karena kebutuhan akhirnya diambil. Pas pada saat lagi melakukan investasi turun lagi misalnya. Nah itu jadi harus diperhatikan oleh masyarakat kita. Dan saya cermati juga sekarang investasi nggak butuh modal yang besar-besar banget loh sebenarnya, Mas Pram ya. Misalnya apa Pak Handoko? Deposito tuh hanya 10 juta. Obligasi retail mungkin di range 10 sampai 15 juta. Kemudian reksadana itu hanya 100.000, bahkan ada yang puluhan ribu. 100.000? Saham itu hanya satu lot. Satu lot itu kan 100 lembar. Kalau harga sahamnya 500 perak misalnya, 500 kali 100 hanya 50.000 berarti kan. Jadi dengan logam mulia mungkin kita bisa beli, kalau 1 gramnya mungkin kurang lebih sekarang di kisaran 900 sampai 1 juta. Tapi kan kita bisa beli yang 0,5-nya gram misalnya atau berapa. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi intinya ini modal untuk investasi jangan sampai memotong modal untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti itu Pak Handoko. Betul. Nah, Pak Handoko, jika mengarah pada investasi jenis trading atau robot trading yang menjanjikan high risk dan high return nih Pak Handoko, ada nggak alarm atau red flag yang ketika suatu investasi sudah hampir pasti harus dihindari Bapak? Misalnya ada tanda-tanda seperti bisa kita waspadai jika investasi ini adalah bentuk dari bodong, seperti itu. Oke, baik. Yang pertama ya, Mas Pram, satu, apakah dia diregulir oleh pemerintah apa enggak? Apakah OJK atau Bapepti misalnya? Yang kedua, hati-hati dengan member get member tuh. Biasanya ya, kalau member get member, nggak semua member get member itu investasi bodong ya, tapi beberapa ada yang terjadi itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah lakukan analisa, jangan lupa, jangan ikut-ikutan ya. Kemudian transparansi itu penting ya. Contoh, kalau di pasar modal Mas Pram, kalau Anda mau lakukan investasi, maka itu Anda buat namanya segregated account atau akun yang terpisah. Ya, jadi sementara kalau di investasi bodong biasanya dia ke individunya atau ke perusahaannya, dan kita nggak tahu tuh benar-benar dikelola apa enggak tuh uang kita jadinya ya. Terus transparansi yang berikutnya adalah kalau misalnya dia mau cairin, ada aturan mainnya nggak? Kalau misalnya contoh T+3 hari kerja misalnya, contoh tadi itu udah jelas akan ditransfer. Tapi kalau investasi bodong ada yang tergantung, ada yang mingguan, ada yang bulan, ada bahkan nggak ditransfer sama sekali gitu ya.
Nah, terkait transparansi lagi, satu lagi, kalau di pasar modal ada yang namanya KSE, Custodian Central Efek Indonesia. Maksudnya apa? Kalau saya, contohnya misalnya investasi nih, Mas Pram, di sebuah perusahaan sebuah produk reksadana, di perusahaan ABC misalnya. Saya pengen tahu udah benar nggak sih nih perusahaan ABC benar-benar naruh uang saya di sebuah perusahaan reksadana tersebut. Saya bisa cek di Custody Central Efek Indonesia. Jadi itu salah satu bentuk transparan dan melindungi investor. Atau saya beli sahamnya ABC di sekuritasnya XYZ. Saya pengen cek benar nggak sih si perusahaan XYZ ini membelikan saham yang saya inginkan. Itu jadi bisa ketahuan transparansi di situ jadinya. Oke, baik. Dan Nah, Pak Handoko, member get member tadi juga hati-hati ya. nah, Pak Handoko, terakhir Pak Handoko, mungkin apa imbauan Anda Pak Handoko terhadap korban penipuan investasi trading, binomo dan sebagainya untuk lebih bijak lagi ke depannya? Baik, satu tentunya jadikan ini pelajaran ya. Dan yang kedua, ketika melakukan investasi jangan lupa belajarin tentang produknya ya. Kemudian yang berikutnya lagi belajarin tentang marketnya, pasarnya, datanya gitu kan. Jadi jangan lupa ya. Kemudian yang berikutnya lagi belajar tentang strateginya. Kemudian yang berikutnya lagi belajar juga tentang dari orang yang ahli, yang kompeten maksud saya jadinya ya. Bukan cuma yang ikut-ikutan tadi. Yang berikutnya lagi belajar mengelola emosi. Kebanyakan, Mas Pram, orang kena investasi bodong karena tadi nafsu ya Pak Handoko ya? Gampang dipengaruhi gitu ya jadinya. Apalagi nggak tanpa analisa. Dan terakhir, teori doang tadi yang kalau saya sebut itu hanya teorinya, jangan lupa action. Jadi Anda udah tahu nanti plus minusnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Baik. Demikian Mas Pram. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Handoko selaku financial planner. Semoga informasi tadi juga menginspirasi masyarakat umum di luar sana untuk memulai investasi dengan sukses dan juga pastinya aman. Terima kasih banyak Pak Handoko. Terima kasih Mas Pram. Ya, pemirsa, usai jeda berikut IMNC News Today akan segera kembali dengan rekan saya Anggi Pasaribu. Tetaplah bersama kami.